Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrea Julio Cesar Ratu. Sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas UTS saya, yaitu di kasus 19, membangun reputasi pariwisata daerah. Membangun reputasi pariwisata daerah, yaitu bagaimana cara tim memastikan strategi yang diterapkan mencerminkan kebutuhan lokal dan pasar. Yang pertama adalah membangun citra pariwisata untuk wilayah yang kurang dikenal adalah tantangan yang menarik. Berikut ini mungkin beberapa cara saja dalam melakukan tantangan tersebut. 1. Penguatan identitas lokal, yaitu berkonsentrasi pada karakteristik budaya, sejarah, dan alam lokal. Membuat cerita yang menarik tentang hal-hal yang membedakan wilayah ini dari yang lain. Kedua, yaitu pemasaran digital. Promosikan destinasi dengan menggunakan media sosial dan situs web, gambar dan video yang menarik dapat menarik wisatawan. Contohnya bisa dibagikan ke seperti aplikasi seperti TikTok, Instagram, dan lain-lainnya. YouTube juga bisa. Yang ketiga, berkolaborasi dengan influencer. Tim saya akan berkolaborasi dengan influencer pariwisata untuk mengunjungi daerah dan berbagi pengalaman mereka yang dapat meningkatkan visibilitas daerah. Yang keempat, paket wisata tematik. Buat paket wisata yang menarik, seperti petualangan, wisata kuliner, atau ekowisata. Pastikan paket tersebut mudah diakses dan dipromosikan. Yang kelima adalah buat acara lokal seperti festival budaya atau pasar seni untuk menarik orang di sekitar wilayah tersebut. Bagaimana tim saya memastikan strategi yang diterapkan sesuai dengan pasar lokal yang ada di daerah tersebut. Untuk memastikan rencana yang digunakan sesuai dengan pasar, saya akan melakukan hal-hal seperti berikut: survei dan wawancara. Lakukan survei atau wawancara dengan orang-orang di masyarakat lokal dan industri pariwisata untuk mengetahui kebutuhan, harapan, dan tantangan mereka. Jadi kita akan melakukan wawancara satu persatu dengan penduduk lokal. Analisis pasar. Lakukan riset pasar untuk mengetahui tren, preferensi, dan kompetisi di sektor pariwisata. Ini dapat membantu tim menemukan peluang dan kelemahan. Yang ketiga, pelibatan komunitas. Melibatkan masyarakat lokal dalam pembuatan strategi. Forum diskusi atau pertemuan komunitas dapat menjadi tempat untuk mendapat masukan langsung. Yang keempat, proyek pilot utama uji strategi dalam skala kecil. Ini memungkinkan tim untuk mengevaluasi dan mengubah sebelum peluncuran yang lebih luas. Yang kelima adalah kolaborasi dengan pemangku kepentingan, seperti berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Lalu sikap saya sebagai seorang pemimpin yang dominan, karena saya memiliki sifat yang dominan atau koleris, saya akan menyatukan semua pemikiran anggota saya seperti berikut, yaitu tentukan visi yang jelas, tunjukkan tujuan dan visi tim dengan jelas. Ini meningkatkan pemahaman setiap anggota tentang jalan yang ingin dicapai. Yang kedua, yaitu fasilitasi diskusi terbuka. Buat suasana yang nyaman bagi setiap anggota untuk menyuarakan pendapatnya. Saya dapat mengadakan sesi pertanyaan dan jawaban di mana setiap ide akan dihargai. Jadi saya akan bikin rapat dan akan ada acara tanya jawab seperti itu. Buat struktur rapat yang dirancang dengan baik dapat membantu mengarahkan diskusi. Tentukan jadwal sebelumnya dan beri setiap anggota waktu untuk berbicara. Jadi saya akan menampung semua pendapat dari setiap anggota saya. Dengarkan dengan aktif, tunjukkan rasa terima kasih atas saran mereka. Sebelum mereka membuat keputusan, saya akan mencoba untuk memahami sudut pandang mereka. Yang kelima, komunikasi yang jelas. Setelah mendengarkan semua komentar, jelaskan cara yang akan dibuat. Jadi kesimpulannya adalah hasil dari memimpin tim dalam membangun reputasi pariwisata daerah dan memastikan strategi yang digunakan itu berhasil, yaitu pemimpinan yang inklusif, menerapkan pendekatan kolaboratif dalam kepemimpinan sangat penting untuk menciptakan rasa memiliki di antara anggota tim dan memperoleh pandangan yang berbeda. Yang kedua, analisis pasar dan kebutuhan lokal. Yang ketiga, kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Yang keempat, pelibatan komunitas. Dan kelima, evaluasi dan penyesuaian. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.